jajah desa Milanggori kala mangsane pariwisata kaendahing alam Nuswantara Kabupaten Malang makmure makin nyata. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pula selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, senang sekali pada malam hari ini saya Amalia Permata Rizky dapat berjumpa dan memandu mini talk show 1 tahun Malang Makmur. Bapak dan Ibu, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Malang yang akan menapaki tahun kedua, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak paparan dan diskusi secara mendalam pada masa kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Sanusi dan Bapak Haji Didik Gatot Subroto. Untuk itu selanjutnya izinkan saya mengundang para narasumber kita malam hari ini. Yang pertama, mohon berkenan untuk bergabung Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Brawijaya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Sasmito Jati MS, disilakan. Selamat datang Bapak. Silakan bergabung. Berikutnya, kami mohon berkenan untuk turut bersama-sama hadir bersama kami dengan tepuk tangan yang meriah. Mohon bergabung Bapak Darmadi Esos, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Sugeng rawuh Bapak, selamat malam. Berikutnya kami mohon untuk bergabung pula Wakil Bupati Malang, Bapak Haji Didik Gatot Subroto SH MH, disilakan. Selamat datang Bapak. Dan tentunya yang sudah dinantikan pada malam hari ini kami mohon berkenan kepada Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM untuk turut bergabung memeriahkan acara pada malam hari ini. Baik, sepertinya luar biasa untuk mengawali diskusi atau mini talk show kita di malam hari ini. Dan rupa-rupa Abah Sanusi, saya ingin bertanya mengenai capaian RPJMD, kemudian strategi dan juga konsep pembangunan yang diambil. Ini kan sudah 1 tahun berjalan begitu ya Abah ya. Kira-kira strategi yang digunakan itu apa saja, kemudian konsep pembangunannya bagaimana? Monggo. Saya dilantik 26 Februari 2021, ketika itu APBD sudah jadi yang didok pada tahun 2020. Sehingga waktu perencanaan dan penetapan APBD itu dilaksanakan oleh PJ Bupati, karena pada waktu penetapan itu saya menjadi calon sehingga nonaktif prosesnya seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan APBD 2021 itu sepenuhnya saya hanya menjalankan APBD yang telah ditentukan oleh PJ Bupati sebelumnya bersama DPRD. Sehingga di 2021 saya tidak bisa berbuat banyak, hanya melaksanakan apa yang ada di APBD yang sudah ditetapkan. Cuman ke dalam saya melaksanakan sesuai dengan RPJMD itu penataan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi sebagai upaya pemerintahan untuk mencapai good governance. Ini kita menata personalia untuk ancang-ancang di perencanaan di 2022. Sehingga dalam manajemen memang perencanaan memegang peranan utama dalam melaksanakan itu, baru personalianya itu kita tentukan birokrasi. Dan pada
Desember 2020 waktu itu sudah saya tetapkan di 2021 kalau tidak salah ya, Kabupaten Malang tetapkan sebagai kabupaten berintegritas menuju wilayah bebas korupsi. Ini yang kita gulirkan pertama. Karena saya berkeyakinan, punya keyakinan bahwa Kabupaten Malang tidak mungkin bisa lebih maju, lebih baik kalau korupsinya masih tetap jalan, yaitu tetap masih ada pungli, masih ada anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan ketika saya dilantik, Pak Presiden kita, Pak Jokowi berpesan kepada seluruh bupati se-Indonesia agar dalam melaksanakan tugas anggaran, bupati harus mengedepankan setiap rupiah yang dikeluarkan ada manfaat untuk masyarakat. Nah, disitulah kita tata personalia, alhamdulillah dengan mutu kebersamaan itu akhirnya kita upayakan dengan visi misi Kabupaten Malang adalah terwujudnya Kabupaten Malang yang bersatu. Nah, ini saya ambil kenapa bersatu? Ini adalah suatu prinsip yang harus kita lakukan kalau kita ingin sukses dalam melaksanakan tugas, harus menyatu, tidak ada sekat-sekat. Karena ini perintahnya Rasulullah, al-ittihadu asasun nujah. Bersatu itu adalah kunci kesuksesan. Maka kalau dalam suatu organisasi, dalam lembaga apapun, itu kalau sudah menyatu, negara itu bersatu, kita bersatu, ini akan mengarah ke kesuksesan. Yang kedua, berikutnya adalah berdaulat. Ini percaya diri dalam melaksanakan tugas apapun sebagai pimpinan, sebagai lembaga, sebagai Pemkab, sebagai daerah, kita harus punya diri, punya kepercayaan diri, berdaulat di dalam pemerintahan ini. Nah, ini pun diajarkan oleh Rasulullah. Tiap kita melangkah itu akan menjadi keberhasilan yang benar, yang baik kalau kita punya kepercayaan sendiri, mempunyai kepercayaan diri sendiri, tidak ada ketergantungan kepada pihak lain, sehingga semuanya murni dilaksanakan sendiri dan dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak pernah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ini berdaulat dan mandiri. Rasulullah menyampaikan ibda binafsik. Maka setiap pekerjaan harus dimulai dari diri sendiri dan dipertanggungjawabkan sendiri. Ya, ini prinsip-prinsip yang kepemimpinan kita lakukan. Nah, dari situ kita menuju sejahtera. Ini tujuan dari suatu pemerintahan itu adalah masyarakat sejahtera. Pak Presiden memberi gambaran sejahtera itu minimal ada 3 hal yang dicapai oleh masyarakat yang ada di kabupaten itu ketika pengarahan, yaitu pertama, orang sejahtera itu ukuran sejahtera, orang itu pendidikannya cukup atau memenuhi kepentingan ilmu pengetahuan, artinya orangnya pintar pertama. Yang kedua, sehat, itu orangnya sehat, itu orang sejahtera. Sebanyak apapun, pintarnya kayak apapun, uangnya banyak, tapi kalau tidak sehat itu jadi sengsara, orang itu menanggung derita selama, apalagi kena stroke, nggak bisa apa-apa, hanya di atas kasur, tidak bisa menikmati kehidupan. Yang ketiga, ekonomi. Ya, jadi pinter kayak apapun, sehat kayak apapun, tidak punya duit, orang itu susah terus. Makanya 3 hal ini menurut Pak Jokowi, ya, itu harus berbarengan. Makanya Kabupaten Malang saya berkeinginan nanti masyarakatnya pinter, berintelektual yang cukup, sehat, gak penyakitan, akses kesehatan mudah. Yang ketiga, ekonominya maju. Ini yang kita terus
kembangkan dengan berkepribadian. Artinya Kabupaten Malang tidak meninggalkan sifat kepribadian Kabupaten Malang yang selalu semangat gotong royong, sopan santun dan menghargai pendapat orang lain, tidak suka membuat fitnah, tapi suka bekerja. Karena saya sampaikan bahwa Rasulullah mengajarkan kita lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Bekerja itu lebih baik dari hanya pada sekedar ngomong. Kalau bekerja mesti ada manfaat yang bisa diraih. Tapi kalau ngomong belum tentu bisa memecah belah umat. Dan ini sekarang banyak orang tidak terkendali memberikan komentar sehingga sering menyakitkan orang lain, dan di berita sudah banyak ujaran-ujaran kebencian itu sekarang menjadi ranah hukum. Dan ini dipesan oleh Rasulullah juga, kita jangan sampai menyakiti orang lain, tapi seharusnya memberi manfaat pada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberi manfaat, bukan menyakiti. Karena dalam Islam juga Rasulullah bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena bisa menjaga mulutnya, tidak sembarang ngomong, tidak menyakiti orang, tidak menyakiti. Jika kalau menyatakan dirinya orang muslim, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang dinamakan orang Islam itu orang yang menyelamatkan, yang selamat orang itu dari perkataannya orang itu dan dari tangannya. Artinya ya tidak disakiti, tidak dikata-katain. Itu Islam yang sebenarnya mengajarkan seperti itu. Maka dengan ini berkepribadian, semangat gotong royong, ini tolong menolong, ini penting. Karena kita kalau tolong sering menolong orang, tolong menolong ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita lakukan, ini rahmat Allah yang akan turun. Karena Rasulullah juga bersabda dalam hadis, innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni. Allah akan melindungi umat itu ketika bangsa itu atau orang itu bisa melindungi yang lain. Itu sudah jelas. Itu bahwa yang terjadi adalah kudratnya Allah, maka kita harus bergantung kepada sana. Kalau kita ingin baik, gotong royong mutlak harus dilakukan, bukan individual, tapi kebersamaan inilah yang saling menolong-menolong, saling tolong-menolong. Ini adalah perintah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, baik di birokrasi, baik di pemerintahan maupun dimanapun kita berada, selalu memberikan yang terbaik kepada sesama. Inilah visi yang kita lakukan, karena kita ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberbedaan untuk kebersamaan. Baik, Abah. Jadi intinya untuk capaian yang selama 1 tahun ini yang menjadi prestasi luar biasa untuk Kabupaten Malang menurut Panjenengan apa saja, Bah? Supaya semua yang ada di hadapan ini bisa semakin bersemangat untuk mendukung program kerja Panjenengan. Pertama, karena memang pendidikan yang harus kita lakukan, maka di bidang pendidikan kita utamakan sehingga anggaran pendidikan sesuai dengan undang-undang itu kita lakukan. Sekarang sudah 1,4 triliun dari anggaran 4,5 triliun, 35% sudah untuk pendidikan. Yang kedua, nanti kesehatan, saya akan melakukan pelayanan kesehatan yang prima di tahun 2022 ini dengan menggerakkan dan menjalankan program PSC yang sudah kita bina, yaitu Public Safety Center, di mana ada call centernya 115. Itu bila mencet itu, maka ambulan beserta tenaga medisnya harus sudah nyampe TKP, baik itu kedaruratan di bidang penyakit maupun kedaruratan di bidang kecelakaan. Itu semua manusia yang ada di masyarakat yang ada di Kabupaten Malang bila membutuhkan kedaruratan kesehatan cukup mencet itu. Yang ketiga adalah ekonomi. Nah, di bidang ekonomi saya berprinsip karena wilayah Kabupaten Malang yang agraris, maka kultur Kabupaten Malang akan saya kembangkan menjadi kabupaten ketahanan dengan prinsip green economy, yaitu mengembangkan prinsip ketahanan pangan di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan, di bidang UKM, perindustrian, dan juga di bidang yang menunjang produk-produk dari pertanian. Sehingga Pak Presiden ketika hadir di Kabupaten Malang
waktu itu bersama Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, telah mencanangkan di Kabupaten Malang itu sebagai pilot proyek dan awal dimulainya pembangunan Indonesia dari desa dimulai dari desa. Sebelumnya padi itu rata-rata hanya 8 ton, 7 sampai 8, dan saya uji coba dengan Brawijaya, ini program pentahelik, ini dengan para pengusaha, kita kerjasama dengan Shandong University di Cina, kita bisa menciptakan ada padi berang biji yang produknya 14 ton setengah, sehingga ada diferensial atau perbedaan produk dari 7 ke 14. Nah ini kenaikan yang signifikan, sehingga waktu itu Pak Presiden sangat tertarik dan perhatian Malang apa bisa betul. Ternyata waktu itu didampingi oleh Rektor IPB dari Bandung, kita dibuktikan bahwa kita bisa menghasilkan 12,4 sampai 14. Di Lawang kita mengembangkan apukat pameling yang rata-rata apukat 3 sampai 4 biji baru 1 kilo. Di Lawang itu satu biji itu jadi 2 kilo. Nah, ini kalau dijual di Australia, dari teman saya Australia, 1 buah itu bisa 500.000. Nah ini kita sedang menginisiasi apukat pameling ini sudah nanti menjadi komoditas ekspor ke Australia dan negara-negara Eropa dan Amerika. Juga di di Dampit, Desa Sri Mulyo, itu mengembangkan pisang yang rata-rata 50 cm besar tandan. Di sana tandannya itu 1,5 150 cm, jadi 1,5 meter di atas tinggi saya. Ini namanya dikasih Pak Presiden pisang Mulyo, Sang Mulyo. Ini nama pengembangan dari kita. Dengan demikian ini akan naik pendapatannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini antara lain. Di bidang peternakan kita bisa membuat, ini ada di Kalipari namanya Pak Kosim yang dibina oleh, dan di daerah lainnya sapi kereman atau sapi pedaging itu yang umumnya hanya naik 0,2 kilo sampai 5 kilo. Saya coba untuk kembangkan dengan Brawijaya, dengan Yunisma, itu bisa kita kembangkan rata-rata naiknya 2 sampai 3 kilo per hari. Nah ini kalau dikalikan sekarang 60.000, sehari sudah naik antara 120 sampai 180.000 per hari. Ini di bidang peternakan. Perikanan, Pak Dinas Perikanan mengembangkan nila merah. Yang nila merah itu kalau di pasaran itu cuma 10.000 sampai 15.000 nila lokal. Tapi ketika pakai nila, kita produk nila merah, itu bisa harganya dijual Surabaya 40.000, kalau diterima di PT BMI di Dampit itu harganya 50.000. Ini sudah lonjakan dari inovasi. Nah dari sinilah kita mengembangkan ekonomi. Jadi uji coba di Tumpang, 1/2 hektar ikan nila selama 6 bulan, hasilnya 300 juta. Berarti kalau 1 hektar 600 kali 1 tahun 2 kali bisa 1,2 miliar. Dan produk-produk pertanian ini kita inisiasi untuk ekspor. Sudah ada sayur dari Poncokusumo, itu ibu-ibu janda bisa ekspor sayur ke Taiwan, Brunei dan Malaysia serta Singapura. Di Tumpang itu ketela pohon beku, Bu Novi itu ekspor ketela pohon beku ke Belanda.
di Singosari itu keripik ekspor ke Taiwan lewat Tulungagung. Jadi dengan meningkatkan kualitas, produktivitas dan harga jual, ini green economy ini berkembang dengan sendirinya di Kabupaten. Yang lain nanti kita kembangkan semua, termasuk nanti budidaya tebu. Inilah yang kita coba untuk mengembangkan potensi di Kabupaten Malang yang berangkat dari prinsip kemandirian Kabupaten Malang ini kita kembangkan. Baik. Baik. Tentunya di dalam rangka melaksanakan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bupati, tugas kami adalah mengawal prosesnya. Pak Bupati memberikan ruang yang sangat terbuka kepada saya, satu di antaranya proses-proses yang tadi tersampaikan, yang berhubungan dengan kementerian, salah satu di antaranya. Maka membuka ruang biasanya disampaikan oleh beliau, tetapi untuk tingkat lanjutannya, saya diberikan tugas, Pak Wakil datang ke Kementerian kemarin di Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertahanan, di dalam rangka untuk apa? Yang menyelesaikan program-program yang sudah ditetapkan oleh beliau dengan harapan nanti hasil yang kami sampaikan, kami laporkan di breakdown kepada seluruh kepala dinas. Nah, di dalam prosesnya, maka saya selalu mengingatkan, mengajak serta teman-teman kepala dinas, karena fungsi kami adalah di pengawas, sebagai kebijakan di dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Nah, kami yang melaksanakan pengawasan terhadap program-program yang hari ini secara keseluruhannya dilakukan oleh teman-teman kepala UPD. Ini yang menjadi pelengkap. Dengan demikian, karena di antara kami berdua, tugas beliau sebagai penentu kebijakan, pelaksana, kami melakukan pengawasan serta mengontrol dan mengikuti perkembangan setiap program-program yang hari ini sudah ditetapkan oleh Kabupaten Malang. Dan alhamdulillah, 22 prestasi yang luar biasa. Tentunya kerja ini bukan kerja kami berdua, adalah kerja bersama di pemerintah Kabupaten Malang melalui UPD kami. Itu menjadi prestasi kita bersama. Baik, berarti kita boleh berikan aplaus untuk OPD Kabupaten Malang yang tercinta dengan kinerja yang luar biasa, begitu ya Pak Wagub ya. Baik, selanjutnya kami mohon berkenan tentunya untuk memberikan tanggapan ini wakil langsung dari warga Kabupaten Malang kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Malang untuk berkenan memberikan tanggapan terhadap capaian kinerja kemudian strategi yang telah dilakukan di masa kepemimpinan Bang Sanusi dan juga Pak Didi. Tapi saya bertonton lagi boleh ya? Baik, sudah siap semuanya? Sesekali shoot escape ke sumber mancing wetan. Di pinggir pantai Pancer makan ikan panggang. Kami mohon Pak Darmadi berkenan, kita simak tanggapan wakil warga Kabupaten Malang. Terima kasih, Mas Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Malang, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Malang, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Malang, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kajari dari PN Malang, yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Malang yang hadir pada hari ini, hadir Pak Wiska, Pak Kolik, yang saya hormati Kepala UPD,
Kabupaten Malang dan hadirin sekalian yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa karena kita bisa secara langsung melakukan interaktif melalui talkshow atau mini talkshow ini. Nah, ini luar biasa, gagasan yang luar biasa. Sehingga acara-acara seperti ini saya berharap sering dilakukan, tidak hanya 1 tahun sekali. Sehingga masyarakat tahu progres yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Sanusi dan Pak Didik selaku Bupati dan Wakil Bupati Malang ini, masyarakat selalu mendapatkan progres dan informasi. Karena informasi ini menjadi penting, karena menjadikan jembatan, bahkan mengurangi kesenjangan, mengurangi kesalahpahaman antara stakeholder yang ada di masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Malang. Ini memang menjadi kegiatan yang cukup bagus saya nilai. Terkait dengan 1 tahun kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Sanusi dan Bapak Didik Gatot Subroto. Nah, ini Pak Novi, kalau boleh jujur, saya sebagai wakil masyarakat Kabupaten Malang, sebagai ketua DPRD, kadang-kadang kalau saya ngomong nanti banyak juga yang nanti akan mengkritik. Kalau saya menyampaikan hal-hal yang baik, pasti nanti ada anggapan, ya memang selalu yang disampaikan adalah yang baik-baik. Karena Pak Haji Sanusi, Pak Didik, ini yang diberangkatkan oleh partai-partai yang salah satunya adalah PDI Perjuangan yang saat ini saya duduk sebagai anggota DPRD, ini berasal dari PDI Perjuangan juga. Tapi saya melihatnya secara fair, secara jujur. Dalam diskusi, dalam beberapa kali banyak kesempatan kita berdiskusi dengan teman-teman, baik yang ada di pemerintah Kabupaten Malang, dengan teman-teman yang ada di sesama pemerintahan di wilayah Malang Raya, bahkan Jawa Timur, kita sering berdiskusi bahkan guyon. Aslinya guyonan ini. Jadi Bupati, Wakil Bupati, hasil pemilu tahun 2020 yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 ini termasuk salah satu bupati yang rada apes. Kenapa begitu? Jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang rada apes. Begitu dilantik, ternyata pandemi COVID ini melanda kita dan di puncak-puncaknya pandemi COVID-19. Sehingga banyak sekali kendala, banyak sekali hambatan, bahkan pembatasan-pembatasan yang dilakukan pada masa pemerintahan awal, mulai menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Nah, ini yang dicatat oleh teman-teman banyak dalam diskusi-diskusi yang kita sampaikan. Ya memang kita saat ini kenapa pemerintah daerah yang dilantik hasil pilkada tahun 2020 ini memang banyak kendala yang dilakukan. Tapi dengan kendala-kendala ini, Mbak Novi, Bapak Ibu sekalian, hadirin, saya mencatat beberapa hal yang cukup luar biasa. Dengan keterbatasan dan dengan pembatasan yang luar biasa, bahkan dengan adanya refocusing anggaran yang luar biasa, pada tahun 2020 dan 2021, ternyata pemerintah Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Sanusi dan Bapak Didik Gatot Subroto dengan visi misi Malang Makmur menorehkan banyak prestasi yang telah dicapai di tahun 2021 sejak dilantik sampai dengan hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Bapak Sanusi dan Bapak Didik Gatot Subroto. Nah, torehan prestasi-prestasi ini cukup membanggakan. Selanjutnya terkait dengan prestasi-prestasi yang ini juga perlu saya sampaikan. Kami dari DPRD Kabupaten Malang sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Malang mewakili seluruh
hampir 3 juta rakyat di Kabupaten Malang ini, dalam tahun-tahun ini setelah penetapan RPJMD, dengan kemandirian fiskal yang memang ditekankan oleh pemerintah pusat, kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, Pak Bupati dengan DPRD, antara tim anggaran dengan badan anggaran, melakukan pembahasan anggaran biarpun di tengah-tengah masa pandemi di daerah lain, itu APBD-nya semuanya turun, PAD-nya turun, tapi patut dibanggakan di Kabupaten Malang, perlu diketahui oleh semua masyarakat, di Kabupaten Malang justru di tengah-tengah masa pandemi dengan harapan yang optimis dan keyakinan yang optimis, kita berani menaikkan target pendapatan asli daerah cukup signifikan. Ini yang patut diberikan apresiasi kepada Pak Bupati yang berani untuk memberikan target yang luar biasa terhadap PAD Kabupaten Malang. Sehingga APBD Kabupaten Malang tahun 2021 saat ini sudah lebih dari hampir 1 triliun. Nah, ini yang patut dibanggakan. Karena justru tidak turun tapi justru naik. Karena dengan optimisme yang luar biasa. Nah, dengan pandemi ini juga ternyata banyak memperoleh dan menorehkan prestasi yang diberikan baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, maupun prestasi-prestasi lain di luar pemerintah, baik itu di jajaran samping dan swasta yang memberikan prestasi pada pemerintah Kabupaten Malang. Jadi kalau Mbak Lia pakai pantun, bolehkah saya berpantun? Ahem, silahkan Prof. Neng koneng akonye, entar kola nonton sapeh. Jela pola dadi oreng, abo, montae pola tak dadi bupati. Juga apa sih paling nyaman dek? Paling nyaman juga tengereh. Norok sapa sih paling nyaman dek? Paling nyaman norok Pak Sanusi. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Bupati Malang, Bapak Wabub, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Pak Sekda. Maaf saya nggak hafal siapa saja yang ada di sini, ada kepala dinas dan lain sebagainya. Pertama-tama hari ini sebetulnya kan acaranya Pak Bupati. Pertama saya doakan dulu. Allahumma birlahu, Allahumma tawil umurana fil ibadatillah, itu yang penting. Pendek saja doanya. Agar supaya Bupati ini panjang umurnya, ya. Panjang jadi bupatinya. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya sampaikan ini? Universitas Brawijaya, dari sisi Universitas Brawijaya ini kebetulan ada beberapa kepala dinas yang beberapa hari ini urusan dengan saya dan anak buah saya. Ya. Yang jelas kalau ngomong, saya tidak boleh, orang perguruan tinggi kan tidak boleh berbohong. Ya. Pada hari ini kami diberi 30 hektar dulu. Tepuk tangan dulu nih. Ya. Universitas Brawijaya, kalau ngomong anggaran itu dari APBN.
bukan APBD. Tapi kami hidup di sini. Kami tidak ingin menjadi menara gading, kami ingin menjadi menara air sekalian. Dan kami melihat juga Pak Bupati sama. Sekilas saya lihat dari PowerPoint-nya tadi, satu visi dengan kami ternyata. Kami ingin mengembangkan Green Campus. Tadi tidak sempat disampaikan oleh Pak Bupati secara lisan, tetapi disampaikan melalui video tadi. Green itu pengertiannya sangat luar biasa sebetulnya. Ya. Green itu sebetulnya berpikir dunia dan akhirat. Dan tadi ceramahnya Pak Bupati yang awal itu bicara dunia akhirat. Ya, karena ketika kita bicara membangun, itu pasti merubah sesuatu. Kalau menurut ilmu ketika merubah sesuatu pasti ada sesuatu yang dampak negatifnya, pasti ada. Kalau kita tidak berpikir jangka panjang, wah ini ya, itu yang menjadi salah. Kami sebagai warga kampus juga demikian. Tadi disampaikan ada pisang Sang Mulyo, ada alpukat Pameling, ya Pameling. Kami sudah siap, Pak Bupati, labnya sudah kami buka, tinggal suplai dari Pak Bupati apa yang akan kami berbuat. Dan itu luar biasa menurut saya. Jadi salah satu programnya tadi inovasi misalnya. Ya pasti peran universitas sangat besar. Ya, inovasi tadi, inovasi yang sifatnya teknologi. Ya. Dan kita sadari juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, pada saat beliau jadi bupati hanya berapa hari sudah timbul pandemi. Tapi pandemi itu kan seluruh dunia. Semuanya mengalami. Fa innamal usri yusra, innama'al usri yusra. Pasti di balik kesulitan itu ada kebaikan. Dan pada hari ini kita justru punya pengalaman kebaikan yang luar biasa dengan hasil yang dicapai oleh Bupati hari ini. Belum 1 tahun, persis 1 tahun, tetapi hasilnya menurut saya sangat luar biasa. Saya tidak bisa menutupi itu. Ya dari inovasi saja naiknya berapa ini? Dari data yang saya peroleh dari angka 5 justru tanggal setelah 2019 ada sejumlah inovasi 98 menjadi 138 inovasi macam-macam ini. Dan itu menurut saya sebuah pekerjaan yang menurut saya harus dihargai oleh siapapun. Ya. Ya. Kita tidak boleh mengkritik orang tanpa data. Ya. Datanya menjawab. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Lia. Mbak Lia itu juga setiap hari di ruangan saya. Ya ini salah satu sumbangan Brawijaya untuk Kabupaten Malang. Ya, terima kasih Mbak Lia. Baik, terima kasih banyak Prof. Sas telah berkenan menanggapi. Selain selalu di Universitas Brawijaya, ke ruangan Prof. Sas, kebetulan saya juga Roro pertama Kabupaten Malang, Prof. Begitu. Jadi sangat cinta dengan Kabupaten Malang ini. Namun sayangnya Bapak-Bapak sekalian karena keterbatasan waktu, setelah ini masih akan ada acara tasyakuran. Banyak sekali hal yang ingin kami bahas di sini, ingin kami diskusikan mengenai kinerja, apresiasi terhadap dukungan dan kerjasama yang panjenengan sekalian berikan untuk Malang Makmur. Sayangnya waktu kita terbatas. Mudah-mudahan harapan dari Bapak Ketua DPRD bisa ada diskusi semacam ini di waktu mendatang begitu ya Pak. Izinkan secara singkat kami mohon berkenan dari seluruh narasumber untuk memberikan closing statement terhadap kegiatan atau acara kita di malam hari ini. Yang pertama kami mohon berkenan kepada Bapak Ketua DPRD, Bapak Darmadi, silahkan secara singkat dengan closing statement untuk semangat kebersamaan Malang Makmur. Monggo silahkan. Semua orang mempunyai keterbatasan, tapi semua orang juga pasti mempunyai kelebihan. Maka di 1 tahun pemerintahan Bapak Sanusi dan Bapak Didi ini, dengan berbagai kelebihan dan ada juga kekurangan, harapannya kita bersama-sama ke depan guyup rukun dalam membangun Kabupaten Malang, terutama menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai ini dengan varian-varian yang baru. Saya di kesempatan berbicara pada saat ini
ingin menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada TNI dan Polri, kemudian itu yang harus tetap dipertahankan. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa, tetapi justru melalui perbedaan pendapat inilah yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermakna. Pesan saya pada saudara-saudara saya semuanya, 1 tahun pertama proses pemerintahan kami bersama-sama tentunya pada Bapak Sanusi sebagai pimpinan kita bersama, saya sebagai Wakil Bupati, saya berharap seluruh UPD kita tetap gayung bersambut menjalankan tugas yang sudah diperintahkan oleh beliau, tentunya dengan ikhlas, ya, dengan cerdas, dengan harapan 5 tahun ke depan Kabupaten Malang harus lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Semoga harapan dan juga dukungan senantiasa diberikan oleh seluruh OPD dan juga seluruh pihak supaya untuk kinerja Malang Makmur ini bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya pada Pak Bupati, silahkan kepada Abah Sanusi berkenan dengan closing statementnya. Terima kasih. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut bekerja sama dalam mensukseskan program utama Kabupaten Malang, utamanya terhadap capaian prestasi yang tadi telah ditampilkan, yang sebenarnya itu bukan program utama. Saya dapat prestasi, tetapi prestasi itu datangnya dengan sendirinya, tanpa diketahui. Tahu-tahu kita dapat, tahu-tahu saya dapat undangan untuk menerima penghargaan. Semuanya tidak ada tujuan untuk mendapatkan prestasi. Sehingga saya sering bertanya kepada dinas terkait, undangan apa ini? Bapak dapat prestasi. Loh, apa? Kita belum banyak bekerja. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Darmati, justru orang di luar yang melihat bahwa di Kabupaten Malang ini ada kelebihan-kelebihan dari yang lainnya, sehingga ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Kabupaten Malang menjadi kabupaten terinovatif di Indonesia. Jadi bukan karena sapa-sapa, tapi ini kerja bareng antara pemerintah Kabupaten Malang dengan seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Malang, dengan Forkopimda dan semuanya. Utamanya saya berterima kasih dalam 1 tahun ini kepada Pak Sekda, kepada staf ahli, kepada para asisten, para kepala dinas, para camat, para kepala desa yang mendukung program-program di Malang itu dapat berkembang. Semua prestasi itu bukan kerja saya sebagai bupati, tetapi kerja bareng dari semua pihak yang terkait, sehingga pemerintah pusat dan pihak dari luar menilai Kabupaten Malang ini beda dengan yang lainnya. Saya jadi juga ketika jadikan narasumber untuk kabupaten terinovatif di Indonesia, justru banyak tanya ke saya, kerjasama dengan perguruan tinggi, saya sampaikan dengan Brawijaya, Unisma, dan UMM. Itu bupati lain tanya, biayanya berapa Pak Bupati kalau kerjasama dengan perguruan tinggi? Saya jawab,
kabupaten tidak pernah mengeluarkan biaya karena kita membangun visi yang sama antara pemerintah Kabupaten Malang, Forkopimda dan perguruan tinggi serta para media dengan pentahelik itu. Semua sama-sama menuju untuk mensejahterakan masyarakat. Semua sama berkepentingan di sana. Bukan materi, tapi rakyat yang kita dulukan. Ini yang daerah lain tidak bisa melaksanakan gitu. Kalau di lain katanya Pak Rektor ini mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak di sini itu. Yang lain ada tarifnya kalau kerjasama dengan perguruan tinggi katanya begitu. Alhamdulillah Malang ini ada orangnya. Tidak pernah kita dalam kerjasama ini hitung-hitung tentang pendanaan. Semuanya dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan kebersamaan itu. Sehingga dengan demikian kepada seluruh masyarakat saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, mohon maaf, memang manusia nggak ada yang sempurna, saya bukan apa-apa. Untuk itu bila ada kekurangannya mohon maaf. Utamanya saya belum melaksanakan kegiatan pembangunan secara utuh, baru ini mau mulai, sehingga apa yang dikatakan Pak Sas sebenarnya tidak saya sampaikan karena ini nanti sesinya di tahun 2023 nanti. Jadi 1 tahun, 2 tahun nanti baru itu. Karena sekarang baru mulai program-program itu dengan program pendidikan ini ya, karena pesannya Pak Jokowi untuk meningkatkan SDM yang unggul. Ini terus terang 4 perguruan tinggi besar saya boyong ke Kabupaten Malang. Yang pertama Brawijaya dengan Pak Rektor ya, itu sudah menjanjikan 70.000 mahasiswanya nanti akan diboyong ke Kepanjen semua itu. Nah, ini juga Puskesmas sedang pengadaan di bagian aset untuk penyediaan 39 kendaraan kepala puskesmas, operasional puskesmas di seluruh Kabupaten Malang. Ini kepedulian bahwa kami peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap keamanan, dan juga peduli terhadap peningkatan kualitas SDM. Kalau Pak Koramil sudah 2 kali, ini kemarin terakhir. Baik, Bapak mohon izin karena keterbatasan waktu bisa segera untuk ke penutupnya, disilahkan. Sudah cukup, Bapak? Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi atas closing statement yang disampaikan oleh Bupati Malang.